Halo guys semuanya. Kita memulai videonya dengan cara agak beda ya. Jadi di sini ala-ala reviewer gitu. Kita hari ini dapat kesempatan untuk nyobain motor yang dari kemarin gue bilang di social media lumayan bikin hype ya. Karena tampangnya persis sama kakaknya. Ini dia motornya, CBR 150 yang baru K45R. Nah tapi menurut gue orang-orang di social media kan digembor-gemborin gara-gara dipersisin sama CBR 2,5. Padahal jangan lupa generasi sebelumnya itu sebenarnya udah 2 kali juga itu tuh sama persis sama 2,5-nya. Jadi nggak tahu kenapa kali ini pada kaget, kayaknya karena bentuk 2,5R yang 2,5RR yang berbeda dan keren itu bener-bener dipindahin plug ke si CBR ini. Tapi coba yuk kita lihat lebih dekat lagi kayak gimana motornya. Nah memang bener sih, jadi mukanya sama lampu belakangnya itu juga persis sama yang 2,5RR nya. Tapi motornya itu seru loh, kalian bisa lihat nih ada beberapa warna yang beda. Jadi ini ada yang warna hitam doff gini, terus ada yang hitam merah, and then ada yang warna racing team Astra kayak yang di 2,5RR juga ada. And then favorit gue tentunya warna orange. Ini sengaja udah pakai jam orange biar nanti semoga test ride-nya ada yang Repsol, tapi nggak tahu lihat nanti ya. Jadi yuk kita coba lihat lebih dekat ya guys. Mukanya memang kalau gue lihat ya lampunya memang sama, karena jadi dia jadi terkesan kayak mukanya tuh lebar banget dibanding bodinya si 150 ini, karena bener-bener kayaknya lampu ini tuh lampunya 2,5RR ditaruh sini gitu. Cuman windshieldnya agak berbeda, to be honest. Windshield area-nya looks very nice. And then kita coba lihat belakangnya ya. Belakangnya yes, lampunya bisa dibilang sama yang 2,5RR nya nih. Tapi kalau kalian lihat dari belakang, bodinya sih jauh lebih lebar ya dari yang lama. Kalau yang lama sih inget gue tuh belakangnya tuh ramping banget. Cuman terus ciri khas CB 150 yang kayak aheng gitu sama CBR 150 knalpotnya juga masih mirip ya. And then area sininya nih semakin ke 2,5-2,5-an. Terus salah satu upgrade terbesar di K45R ini, shock depannya sudah upside down guys. Dari yang sebelumnya belum upside down. Dan ini ukurannya 37 mili sama yang 2,5-nya. Dia juga udah Showa SFFBP itu separate function fork big piston. Cover tankinya juga kelihatan lebih gede ya dari yang sebelumnya. Bagian atasnya ini nih dia lebih gede. Stang tapi belum under yoke ya. Terus speedonya, coba kita lihat speedonya nih, gue lihat juga ada perubahan sedikit ya. Ini bisa dinyalain tuh, wih, jadi dia kayak negatif display gitu. Displaynya warna hitam, teksnya warna putih. Jadi ya kira-kira seperti ini displaynya, lumayan lebih modern ya. Coba kita lihat lampu depannya tuh, kalau nyala bener-bener nih ya, dari angle ini untuk orang awam ini sih 2,5RR sih. Cuma beda di daerah windshieldnya aja. Kalau dari samping tuh bodinya masih bener-bener ciri khas 150R yang kemarin gitu. Cuma depan dan belakangnya mirip banget 2,5RR. Oh ya, cuman satu hal yang masih sama dari 150R sebelumnya, dia nggak ada kill switch-nya guys. Jadi dia langsung starter switch gini, tapi nggak ada kill switch yang merah itu. Mungkin pasar 150 semakin seru ya dengan adanya si 150R ini untuk bersaing dengan para kompetitor ini. Juga mirip banget sama 2,5RR nya yang warna hitam doff ini. Di sebelah sana ada yang udah dimodif seperti biasa Honda kalau ada motor baru sudah ada yang dimodif untuk inspirasi para calon buyer ya. Ada satu yang diwarnain merah putih biru, grey. Footstep udah diganti, udah pakai jalur pedok. Tuas kopling dan rem udah diganti. Hand grip juga diganti RCB.
Paint jobnya overall nice, mirip-mirip CBR SP. Spion juga sudah diganti, udah dipakein Pro Guard juga, dan dipakein knalpot juga, knalpot racing. Terus di sebelah sini ada satu juga, ini lagi di review sama Om Taufik TMC. Yang ini personally gue demen banget karena gue lebih suka yang simple-simple dibandingin yang ini tadi lumayan rame. Yang ini suka banget gue. Knalpot juga sudah diganti, segala macam perintilan, spion, dan master rem, handle rem segala macam. Nice. Oke guys, kalau gitu kalian udah lihat nih si pendatang baru 150R K45R ini gimana dari dekat. Ada yang udah dimodif, ada yang tadi masih standarnya juga. Mungkin kita move on ke next sessionnya sekarang, test ride sessionnya di sirkuitnya di bawah. Oke, jadi kita langsung nyobain motor ya. Kali ini sirkuitnya dibedain ya sama yang kemarin kita nyobain CBR 2,5. First impressions dudukin motornya lumayan apa ya, motornya tuh lumayan tinggi lah bisa dibilang. Untuk ukuran 150 kan sebagai motor beginner ya, lumayan tinggi, nggak terlalu pendek-pendek banget gitu. Terus body positionnya juga gue bilang kayak apa ya, kayak motor 2,5 zaman dulu gitu loh guys. Zaman belum seagresif. Kalau zaman sekarang kan bisa dibilang kayak 2,5 RR. Posisi agresif ya, stang under yoke, footstep lumayan tinggi gitu. Yang ini gue bilang posisinya kayak 2,5 lama lah. Stang masih tinggi ya kan, posisinya duduknya juga mirip, ergonominya mirip. Kita coba top speednya. Wih, speedonya gue suka banget. Untuk kelas 150 orang yang baru mulai main motor gitu, dapat kayak gini udah oke banget lah package-nya. Pengereman juga sudah ABS. Kita coba ya. Wih, terus ABS-nya nggak tetok gitu banget gitu. Jadi tuh dia smooth, kayak di pedal tuh rasanya nggak terlalu ngelawan gitu loh guys. Jadi handling juga smooth sekali, maksudnya sangat agile. Emang cocok lah buat dalam kota gitu. Ini footpacknya empuk banget, ada karetnya gitu, lembek banget malah. Ini cocok banget lah buat dalam kota yang pengen punya motor sport bike. Dan by the way, dia udah assist and slipper clutch juga deh, gue lihat di speknya ya. Tuh, ABS-nya oke sekali. Nggak ngelawannya tuh enak gitu, kayak kalem, dia nggak tetok gitu banget gitu. Oke, kita coba gas lagi ya. Red line ada di sekitar 11 ribuan tuh. Nyobain turun gigi banyak biar berasa slipper clutch-nya. Smooth banget ABS-nya, serius deh. Iya, agile banget, enak. Buat cornering oke lah. Cuma mungkin posisi stang agak terlalu tinggi karena ya memang ini bukan track bike lah, ini urban sport bike lah ya. Kita coba tarik dari gigi 1. Tuh ada si Bram nyobain juga. Oper sampai gigi 1, ban belakang agak slip dikit karena gue sambil ngerem juga tadi. Cuman joknya agak geter sih ya, mungkin tipikal motor 1 silinder lah ya. Sampai gigi 1 tuh. Slipper clutch. Cocok banget lah buat pemula ya gue bilang. Cuma tadi yang gue bilang jok getar mungkin karena memang mesin 1 silinder ya, tipikal 1 silinder begitulah. Karena mesinnya lumayan getarnya berasa lah ya. Cuman gue ngebayangin motor ini cocok banget lah ya untuk daily, tapi kayak lu ini buat ngantor tetap keren, tapi untuk kayak San Mori atau bisa dibilang kayak kopdar gitu masih keren sih. Terus lucunya gue bilang kayak mungkin Honda ini melihat apa yang customer inginkan gitu. Soalnya
gue lihat juga sering lihat di jalan tuh customer CBR 150 tuh palanya kan dikasih kayak kedok-kedok 250 RR gitu. Dia jadiin beneran. Tapi soal mukanya yang mirip dengan 2,5-nya itu, gue cuma mau ngingetin aja karena gue lihat di sosial media belakangan ini lagi rame ya kan. Sejak launching ada foto-foto motor ini. Jadi kayak pada gimana banget gitu mukanya tuh disamain gitu. Padahal CBR yang generasi dulu satu mata itu juga sebenarnya sama 2,5-nya kan sama. Habis itu yang CBR yang mirip CBR 1000 itu, yang kayak CBR 1000 Kosandi gitu generasi itu juga ini apa, mukanya juga sama gitu, 150 sama 250-nya. Memang mungkin disamain karena biar yang pasar 150 bisa ngerasain kerennya juga gitu. Cuman ya maksud gue kalau lu udah punya 250 ya udah gitu loh. Just because ini sama mukanya doesn't make 250 lo jadi gimana kurang bagus. Gila, memang pasar 150 tuh di Indonesia tuh digas banget sama brand-brand tuh ATPM. Soalnya kayak pasarnya gua rasa gede banget ya, bisa jadi lebih gede dari 2,5-nya, correct me if I'm wrong. Makanya kayak dibikin all out lah di 150. Jadi para rider beginner yang ngidam-ngidam sport bike nih bisa mulai di atas motor yang kayak gini, yang gue bilang oke banget lah buat beginner tuh. Motornya tuh nggak ngagetin gitu, jadi tenaga masih bisa dihandle banget dan segala macem ya. Sudah selesai 5 lapnya, kita balikin motornya. Turning ratio ini banget, gede ya bisa dibilang. Cuman yang sayang nggak ada kill switchnya ini, jadi matinya harus langsung gitu. Nah begitulah kira-kira. Jadi kira-kira begitu guys impresi nyobain si CBR 150 ini. Barusan kita juga dikasih penjelasan soal beberapa parts secara teknis ya. Bener, lampu depan dan belakang itu persis sama di CBR 2,5R. Terus juga shocknya ini sekilas kan sama ya, seperti gue bilang di awal, kayaknya sama-sama yang 2,5RR karena dia udah yang separate function fork big piston. Cuman ternyata dalamannya itu beda, benar-benar beda total. Sekilas luarnya itu sama, cuma dalamnya beda. Terus area slipper clutchnya juga dengan 250RR sama-sama slipper clutch, cuman beda. Terus lucunya, jadi kalau misalnya kita udah punya CBR 150RR yang lama, terus kita mau ganti shock depan, shock belakang, slipper clutchnya tuh bisa, tapi harus satu set karena duduk-dudukannya itu berbeda. Terus shock belakangnya itu berbeda sama yang 150 yang sebelumnya. Yang ini malah nggak adjustable, yang sebelumnya itu adjustable, tapi dia ngambil salah satu setting dari yang lama dibiarin di sini karena biar balance dengan shock depannya. Overall performance-nya kayak gitu. Terus ya kira-kira begitu. Gue bilang motor ini motor ganteng untuk kalian yang mau mulai main motor, tertarik dengan sport bike. Tapi ini good beginner bike. Karena gue juga saran kalau baru kalian yang mau belajar, jangan mulai yang cc-nya gede-gede, dari yang kecil dulu. Ini motor agile banget buat latihan agility. Kalian handling motor, jamin hasil skill kalian akan lebih bagus. Oke guys, kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching. Until next time.